Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita bermajlis membacakan buku tafsir salat agar kita menjalankan salat penuh dengan makna, karena memahami setiap gerakan dan bacaan yang kita baca di dalam salat. Dilarang berdoa ketika ruku. Doa dalam ruku ada dua macam. Yang pertama adalah doa yang merupakan bacaan ruku. Yang kedua doa yang bukan bacaan ruku, seperti doa yang isinya permohonan. Nah, kita membahas doa jenis yang kedua, karena doa jenis yang pertama itu dibolehkan, karena Rasulullah sering mempraktekannya. Doa permohonan ketika ruku, ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa ketika ruku. Yang pertama, doa ketika ruku hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Yang kedua, doa ketika ruku hukumnya makruh, dilarang. Ingat umahat bahwa makruh dalam ilmu fikih maknanya adalah jika dilakukan tidak berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Lawan dari apa? Dari mustahab atau sunnah atau nafilah. Secara bahasa memang makruh maknanya adalah magdub, dibenci. Tapi bukan berarti orang yang melakukan perbuatan yang makruh itu dibenci. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Perhatikan umahat, kalau membaca hadis yang didahului oleh kana, maka hadis itu menunjukkan perbuatan yang dawam, yang istimrar, senantiasa Rasulullah lakukan. Nah, di sini Aisyah menceritakan perbuatan Rasulullah di mana dia zikir plus juga berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ini adalah zikir. Allahumma ighfirli, ini adalah doa. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam judul bab Babud du'ai fir ruku. Bab bolehnya doa di saat ruku. Imam Bukhari umahat ketika membuat sebuah bab, kemudian setelahnya ada hadis, maka bab itu adalah pemahaman beliau terhadap hadis yang dicantumkan setelahnya. Imam Bukhari mengistimbat hukum, menggali hukum dari hadis di atas, bahwa apa umahat? Bolehnya doa di saat ruku. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam syarah Sahih Al-Bukhari, beliau punya kitab juga namanya Fathul Bari, syarah Sahihil Bukhari. Wa ammad du'a'u fir ruku'i, wa ammad du'a'u fir ruku'i faqad dalla, ditasydid lamnya ya, faqad dalla hadisu Aisyati alladzi
alladzi kharrajahu al-Bukhari. Alladzi kharrajahu al-Bukhari. Ha huna. Ha huna. Ala istihbabihi. Ala istihbabihi. Wa ala dzalika. Wa ala dzalika bawwaba ditasydid wawnya umat. Bawwabal Bukhariyu hahuna. Bawwaba al-Bukhariyu hahuna. Wa huwa qaulu aksari al-ulama'i. Wa huwa qaulu aksari al-ulama'i. Waruwiya an Ibni Mas'udin. Waruwiya an Ibni Mas'udin wa qala Malikun yukrahu ad-du'a'u fir ruku'i. Yukrahu ad-du'a'u fir ruku'i. Dunas sujudi. Dunas sujudi. Wastadalla bihadisi aliyin. Bihadisi aliyin anin nabi. Anin nabi qala ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba. Berdoa ketika ruku, hadis dari Aisyah yang disebutkan oleh Bukhari menunjukkan bahwa itu dianjurkan. Karena itu Imam Bukhari membuat judul bab seperti di atas. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sementara Imam Malik berpendapat makruh berdoa ketika ruku dan boleh ketika sujud. Beliau berdalil dengan hadis dari Ali yang tadi, bahwa Nabi SAW bersabda, ketika ruku agungkanlah nama Rabbmu. Wajhul istidlal, sisi pendalilan Imam Malik Umahat dengan dalil dari Ali, dari hadis Ali tadi, Rasulullah kan memerintahkan untuk apa? Mengagungkan Allah di saat ruku, yaitu dengan mengucapkan subhanallah.
Subhanallahil azim. Sementara Rasulullah juga mengagungkan Allah plus dia berdoa. Ini menunjukkan bahwa apa umahat? Bahwa ketika ada ucapan dan perbuatan Rasulullah yang itu kelihatannya bertentangan, maka perbuatan Rasulullah yang dikedepankan atau ucapan Rasulullah yang dikedepankan. Sehingga kata Imam Malik, kalau menyelisihi perkara sunnah, maka ini jatuh pada perkara yang makruh. Namun pendalilan Imam Malik dinilai kurang tepat oleh Ibnu Daqiq Id. Ini seorang ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Karena hadis itu tidaklah menunjukkan larangan, tapi menunjukkan apa umahat? Perintah. Sehingga beliau menyimpulkan hadis Aisyah merupakan dalil bolehnya berdoa ketika ruku. Sementara hadis yang menyatakan ketika ruku agungkanlah nama Rabbmu dan ketika sujud perbanyaklah doa menunjukkan bahwa lebih utama doa dilakukan ketika sujud. Bukan berarti ketika ruku itu dilarang. Paham umahat? Kalau ada kata afdol berarti ada fadlun. Contoh gini umat, tak kala mungkin suami kita mau poligami, terus kita izinkan, ya silahkan bang, saya ridho Anda poligami lagi, biar saya lebih fokus kajian, lebih fokus ibadah dan yang lainnya. Terus kita berikan pilihan, bang, lebih afdolnya itu nikahi perawan, nikahi gadis. Berarti yang fadlunnya mana umahat? Nah coba jawab. Kalau ada afdol berarti ada fadlun kan? Kalau ada yang utama berarti ada yang lebih utama kan? Taruhlah gadis lebih utama, berarti janda apa? Juga masuk dalam kategori utama. Nah itu antara fadlun dengan afdol. Ai afdol membaca doa ketika sujud, berarti fadlun membaca apa umahat? Doa ketika ruku. Paham ini umahat? Wajhul istilal, sisi pendalilan. Nah, jadi Imam Malik yang mengatakan ini makruh, ini tidak tepat. Paham? Sisi pendalilannya tidak tepat. Membaca doa sujud ketika ruku, ini terbalik ya umahat ya. Membaca doa yang seharusnya dibaca di saat sujud, dia baca ketika ruku, atau sebaliknya. Doa ketika ruku dibaca di saat dia sujud. Terbalik karena lupa, termasuk kasus yang sering terjadi. Karena mungkin banyaknya pikiran, banyaknya utang, banyaknya masalah, akhirnya apa umahat? Enggak terpikir, astagfirullah. Karena rutinitas. Membaca doa sujud ketika ruku atau membaca doa ruku ketika sujud, para ulama memberikan rincian. Orang yang membaca doa ruku ketika sujud atau membaca doa sujud ketika ruku ada dua keadaan. Pertama, teringat sebelum bangkit dari ruku atau sujud. Kemudian dia membaca doa yang sesuai. Contoh, membaca doa ruku ketika sujud karena lupa. Dia baca Subhana Rabbil Azim. Di saat apa umahat? Di saat dia sujud. Lupa dia ini. Dalam hal ini kalau teringat masih sujud, maka segera mungkin dia ganti Subhana Rabbil A'la. Sebelum bangkit dari sujud, dia teringat dan langsung membaca doa sujud.
meskipun satu kali. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi. Kenapa ummahat? Karena masih sempat mengerjakan kewajiban. Paham? Beda halnya kalau dia sudah bangkit ke rukun berikutnya, maka dia harus apa? Sujud sahwi karena meninggalkan kewajiban. Hanya saja dia dianjurkan untuk dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Hanya saja dianjurkan. Ini ingat ummahat, kata dianjurkan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jika dia salam saja tanpa sujud sahwi, maka sholatnya sah karena membaca doa yang tidak pada tempatnya. Ini kondisi pertama. Yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan rukun tersebut. Seharusnya ini ummahat ya, hingga meninggalkan kewajiban tersebut. Paham? Karena ini masalah kewajiban kan? Ganti aja di situ. Kedua, tidak teringat hingga dia meninggalkan kewajiban tersebut. Misalnya membaca doa sujud ketika ruku dan baru teringat setelah bangkit dari ruku menuju i'tidal. Dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi fa innahu yusannu ditasydid nunnya, yusannu lahu an yasjuda lisahwi, Jika seseorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Ingat, kata dianjurkan maknanya adalah yusannu, disunnahkan. Kemudian beliau menyebutkan contoh seperti membaca subhana rabbil a'la ketika ruku, kemudian dia teringat dan langsung membaca subhana rabbil azim. Dalam kondisi ini dia membaca doa dalam sholat subhana rabbil a'la, namun ini seharusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku, kami jelaskan Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam sholat namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan untuk sujud sahwi bagi Anda. Asy-Syara' Al-Mumti. Ini kitab Syara Zadul Mustaqni dalam ilmu fikih mazhab Hambali. Aturan bagi makmum, bisa jadi peristiwa semacam ini juga dialami makmum. Hanya saja bagi makmum dalam hal ini ada dua hukum. Taruhlah tadi gambarannya ummahat yang lakukan di atas ini adalah imam. Paham ummahat? Imam. Terus dia sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Lantas si makmum di belakang ini bagaimana kondisinya ummahat? Mengikutikah? Atau kok imam ini buat aneh-aneh aja nih, nggak ada yang ditinggalkan, nggak ada yang apa, kok dia sujud sahwi? Maka dia harus mengikuti ummahat.
Kenapa? Karena innama ju'ilal imamul yu'tamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Nanti aja nanyanya kenapa. Selesai salam baru makmum nanya, kenapa imam kok tadi sujud sahwi? Nah, baru si imam nanti jelaskan bahwa dia salah atau salah tempat dalam membaca zikir. Nah, sekarang kondisinya makmum yang mengalami hal ini. Apakah si imam nanti ikut sujud sahwi juga ummahat? Enggak. Satu, makmum yang ikut imam dari awal berarti sempurna ini, sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini meskipun makmum lupa sehingga membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh imam. Imam bin Utsaimin mengatakan, idza sahal ma'mumu idza saha al ma'mumu fi salatihi walam yakun masbuqan ya-nya disukun ya, adraka jami'ar rakaati, adraka jami'a ar-rakaati ma'a imamihi kama law nasiya an yakula subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azimi fir ruku'i fa innahu la sujuda alaihi fa innahu la sujuda alaihi. Li'annal imama yatahammaluhu anhu. Ketika makmum lupa dalam sholatnya dan dia bukan masbuk, dalam arti dia mendapatkan semua rakaat bersama imam, seperti orang yang lupa membaca subhana rabbil azim ketika ruku, maka tidak ada kewajiban sujud baginya karena imam menanggung kekurangannya. Ini keistimewaan atau kelebihan dari sholat berjamaah. Ketika makmum ada yang kurang, nanti ditanggung oleh imam. Kondisi yang kedua ummahat, makmumnya masbuk. Bagi makmum masbuk sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian sujud sahwi sendirian. Begini juga kondisi nanti ummahat, tak kala kita masbuk ini, terus imamnya ada yang lupa
ruku kah, lupa sujud kah, atau lupa mengerjakan hal yang wajib kah, kemudian dia sujud sahwi, maka kita yang masbuk urusin diri sendiri. Paham? Sempurnakan. Paham umahat? Karena ini yang lebih penting daripada ngikutin sujud sahwinya imam. Ketika nanti selesai menyempurnakan rakaat yang kurang, apakah kita sujud sahwi juga umahat? Karena masbuk belakangnya juga dong sujud sahwinya. Enggak. Yang ikut sujud sahwi itu adalah mereka yang sempurna rakaatnya bersama imam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, ma idza sahal ma'mumu fi salatihi wa kana masbuqan fa innahu yasjudu lis-sahwi sawa'un kana sahuhu fi hali kaunihi ma'al imami au ba'dal qiyami liqada'i ma fatahu li'annahu idza sajada lam yahsul minhu mukhalafatun li imamihi haitsu innal imama qad intaha min salatihi. Ini keistimewaan bahasa Arab umahat, yang dia bisa dibaca tanpa ada harokat. Sementara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa yang lain tidak ada yang seperti ini. Karena harokat yang berbeda itu akan merubah makna. Namun jika makmum lupa dalam sholatnya dan dia masbuk, maka dia sujud sahwi. Baik lupanya terjadi ketika dia bersama imam atau ketika menambah rakaat kekurangannya.
Karena ketika dia sujud sahwi, dia tidak disebut menyalahi gerakan imam, karena salat imam telah usai. Karena salat imam telah usai. Tafsir doa ruku. Ada banyak redaksi doa ruku yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di buku ini kami hanya akan menyebutkan 5 redaksi doa dari beliau. Doa yang pertama, Subhana Rabbil Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. Maha suci Rabbku yang maha agung. Sumber doa ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an, bahwa beliau pernah salat malam bersama Nabi. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftaha al-baqarata faqultu yarka'u indal mi'ati thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, berarti berjamaah. Beliau mulai dengan membaca surah Al-Baqarah, lalu saya dibatin, beliau akan ruku setelah dapat 100 ayat. Kemudian beliau ruku dan beliau membaca Subhana Rabbil Azim. Ruku beliau lamanya seperti berdirinya. Membaca 100 ayat di surah Al-Baqarah itu hampir setengah jam. Hampir setengah jam. Karena satu juz di surah Al-Baqarah itu 140 ayat lebih. Berarti ruku Rasulullah juga selama itu. Berarti selama itu juga dia membaca apa? Subhana Rabbil Azim. Doa ini semakna dengan perintah Allah di 3 ayat di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Waqi'ah 74 dan 96 dan Al-Haqqah ayat 52. Fasabbih bismi rabbikal azim. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an, bahwa ketika turun firman Allah di surah Al-Waqi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah hal itu dalam ruku kalian. Tambahan yang statusnya dhaif. Sebagaimana riwayat menyebutkan tambahan wa bihamdihi. Bagaimana status tambahan ini? Ulama berbeda pendapat mengenai status tambahan ini. Sebagian ulama berpendapat tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif. Di antaranya adalah Ibnu Shalah, pengarang kitab Mustalahul Hadis, dalam ilmu Mustalahul Hadis. Dia adalah ulama, dan ada juga ulama yang lain membolehkan tambahan kalimat wa bihamdi. Isyarat dhaif riwayat ini dinyatakan oleh Abu Daud ketika beliau menyebutkan hadis ini. Wa hadhihi ziyadatu nakhafu an la takuna mahfuzatan. Tambahan ini kami khawatir hadisnya tidak sahih. Meskipun beliau tidak menegaskan bahwa itu dhaif, karena itu sebagian ulama membolehkan membaca tambahan ini, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wa in qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa in qala Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi fala ba'sa
Fa inna Ahmada benah Nasrawiyin an Ahmada annahu su'ila an tasbihir ruku'i was sujudi Subhana rabbiyal azimi a'jaba ilaika au subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Faqala qad jaa hadza wa jaa hadza wa ma adfa'u minhu syai'an Jika orang yang salat membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, tidak masalah dilakukan. Karena Ibnu Nasir meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau ditanya mengenai bacaan ruku dan sujud, mana yang lebih Anda sukai? Subhana Rabbil Azim ataukah Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi? Jawab Imam Ahmad, ada riwayat yang menyebutkan pertama dan ada pula yang menyebutkan riwayat yang kedua. Dan saya tidak menolak hal tersebut. Kedua-duanya apa Umahat? Dibenarkan oleh Imam Ahmad. Beliau adalah ulama yang menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Plus sanadnya Umahat. Kita tak satu pun hadis yang kita hafal. Kenapa? Karena mereka menghafal hadis plus sanadnya. Haddasani fulan, qala akhbarani fulan, haddasani fulan an Rasulillah. Ini namanya apa? Dengan sanad. Kita paling apa? An Abi Hurairah qala Rasulullah kan? Mereka enggak. Karena kalau tidak meriwayatkan hadis dengan sanad, dianggap munqati, terputus, tidak diterima periwayatannya. Tafsir doa kalimat Subhana Rabbiyya, tasbih artinya adalah mensucikan dari setiap kekurangan dan aib. Dibaca dengan kondisi mansub dalam kurung sebagai objek, ini salah Umahat ya, diganti sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak. Objek itu namanya maf'ul bih, kalau ini maf'ul mutlak. Karena asumsinya ada kata kerja yang tersembunyi sebelumnya. Jika dibaca lengkap jadinya usabbihu subhana. Jadi ini sama dengan apa Umahat? Uwahidullaha tauhidan. Uwahidullaha tauhidan. Aku mengesahkan Allah benar-benar pengesaan. Paham Umahat? Jadi kalau mau disusun sebagaimana yang kita sebutkan tadi jadinya apa? Usabbihu Rabbi subhanah. Usabbihu Rabbi subhanah. Aku mensucikan Rabbku, benar-benar mensucikan. Dia maf'ul mutlak. Apa namanya? Kata kerja yang didatangkan untuk menguatkan
kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Ini perinciannya ada di pembelajaran ilmu nahwu Mahat. Mahat kalau yang sudah pernah atau sudah pernah belajar nahwu tahu ini. Kita mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Allah Maha Suci dari segala aib dan segala sifat buruk yang dinisbatkan oleh orang musyrik kepadanya. Seperti Allah memiliki sekutu, atau Allah memiliki anak, atau kalau kayak di Indonesia ini banyak yang mengatakan Allah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ini adalah kekurangan. Allah tidak menciptakan. Ini adalah kekurangan yang dinisbahkan kepada Allah. Kalimat Al-Azim artinya Maha Agung, karena Allah memiliki sifat yang semuanya sempurna. Dialah zat yang berhak diagungkan dan dimuliakan secara mutlak. Doa yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan dengan segala pujimu ya Allah, ampunilah kami. Sumber doa ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan sebagaimana tadi yang sudah berlalu, yata'awwalul Qur'an. Apa yang dimaksud pernyataan Aisyah, beliau mentakwil Al-Qur'an? Kita bisa memahami pernyataan ini dengan melihat riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah turun firman Allah surah An-Nasr, setiap kali Rasulullah salat beliau selalu membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena ini adalah perintah Rabb kepadanya. Berarti ini umahat Rasulullah lakukan menjelang wafat beliau. Karena turunnya surah An-Nasr ini sekitar 80 hari lebih sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ini adalah surah yang terakhir turun. Dalam surah An-Nasr Allah memerintahkan di akhir surah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Dalam ayat ini ada perintah untuk membaca tasbih, memujinya dan beristighfar. Lalu perintah ini diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ruku dan sujud beliau, sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud beliau mentakwil Al-Qur'an adalah mengamalkan isi dari perintah Allah yang ada di surah An-Nasr. Ibnu Abbas menafsirkan surah An-Nasr itu Mahat dengan penafsiran yang berbeda dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Penafsiran Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa surah An-Nasr ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah. Kenapa demikian Mahat? Karena tidaklah selesai suatu ibadah kecuali di sana diperintahkan istighfar kan? Selesai sholat astagfirullah, astagfirullah.
selesai umrah, selesai haji, astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah selesai menyampaikan dakwah, diperintahkan istighfar. Berarti sebentar lagi dia meninggal dunia. Karena nggak mungkin Rasulullah pensiun kan? Nggak ada istilah pensiun. Yang ada istilah apa? Mati. Dalam ayat ini, dari sini kita bisa memahami bahwa ini maksud dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terdapat tambahan innaka antat tawwabur rahim. Lamma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath kana yuksiru idza qara'aha wa raka'a yaqula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah baca hal ini 3 kali. Tafsir doa kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Al-Qadi Iyad menafsirkan bihamdika bihamdika sabbahtuka bihamdika sabbahtuka. Wa makna hadha ay bifadlika wa hidayatika ay bifadlika wa hidayatika lidzalika allati tujibu hamdaka sabbahtuka tujibu hamdaka sabbahtuka. Dengan segala pujimu aku mensucikanmu. Maknanya bahwa dengan karunia dan hidayahmu yang mengharuskan pujian untukmu, aku bisa mensucikanmu. Ini mensucikan dengan apa umahat? Dengan lisan. Sehingga kita bisa mensucikan Allah karena Dia zat yang maha terpuji, yang banyak memberi kebaikan kepada hambanya, termasuk hidayah bagi sang hamba, sehingga mereka mau mensucikan Robnya. Kalimat Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi Allahumma itu mahat di situ gabungan dari 2 kata. Ya Allah, ya Allah. Nayanya dihapus, digantikan dengan mim tasdid, jadinya apa? Allahumma. Catatan, perintah beristighfar di akhir perjalanan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dengan waktu yang sangat singkat umahat, 23 tahun. Tapi 2/3 belahan dunia dikuasai oleh kaum muslimin pada waktu itu. Beda dengan Nuh alaihi salam, 950 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 80 orang. Berarti per 10 tahunnya berapa itu umahat? 1 orang ya, 1 orang pengikutnya. Kalau kita sudah marah-marah, ini kok saya capek-capek 1 orang aja pengikutnya, nggak ada yang hadir kajiannya.
Karena surah An-Nasr turun di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau diperintahkan untuk mengakhiri kegiatan dakwah beliau dengan berbanyak istighfar. Karena setiap amal kita diperintahkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Kenapa kira-kira dengan istighfar umahat? Kenapa enggak alhamdulillah? Alhamdulillah. Kenapa umahat? Karena banyak hal yang kita kurang melakukannya. Kita kurang mengagungkan Allah dalam hal ibadah. Sekaligus kita dituntut untuk tidak merasa banyak melakukan ibadah. Fala tamnun taksir. Jika engkau sudah banyak melakukan, jangan menganggap itu sudah banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa qad amara Allah subhanahu ibadahu wa qad amara Allah subhanahu ibadahu ayyahtumu al-a'mala as-salihati bil istighfari fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati yastaghfiru salasan. Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk mengakhiri amal soleh dengan istighfar. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salam seusai solat, beliau beristighfar 3 kali. Selesai ibadah umahat istighfar. Selesai mengerjakan pekerjaan dunia, alhamdulillah. Paham? Selesai buang hajat, kok enggak alhamdulillah umahat? Kok enggak mengucapkan alhamdulillah buang hajatnya lancar? Kok yang dibaca gufronaka, meminta ampun? Kenapa kira-kira umahat? Karena kita kurang sadar tentang kenikmatan buang hajat. Paham? Coba bayangkan kita makan nasi kuning pagi, kemudian coto Makassar siangnya, kemudian malamnya nasi goreng, terus nggak bisa BAB. Paham? Besoknya lagi kayak gitu, 4 hari 5 hari kita nggak bisa BAB umat, terpaksa harus dibelah kan, untuk dikeluarkan kotoran. Kita minum jus, kemudian minum lagi air mineral dan yang lainnya, berhari-hari nggak bisa kencing umat. Akhirnya dimasukin lagi selang. Agar Agar bisa dikeluarkan cairan. Tapi alhamdulillah kita lancar BAB, lancar BAK-nya. Tapi kita kurang umat? Menyadari hal itu adalah kenikmatan. Sehingga kita tutup dengan dengan gufronaka. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.